Siap wujudkan mereka anti korupsi, layanan prima, APK, 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 bersih, jujur dan melayani. APK bersih, jujur, melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Bertemu lagi dengan saya di sini, Ibu Minerva, dan acara akan kami segera mulai. Yang terhormat Direktur APK Ibu Wiwin Istanti, yang kami hormati para Kepala Subdit, para Kepala Seksi, dan Kasubag Tata Usaha, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, semangat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa hadir dalam acara Inspirasi DIT APK membangun zona integritas. Semoga Bapak Ibu di sini selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi akan dibawakan oleh Subdit APPK Bun. Ini kenapa disandingkan dengan kopi ya gambarnya? Konon katanya nih, bagi pecinta kopi, jika sudah minum kopi, terutama di pagi hari, akan menambah semangat paginya. Dan juga filosofinya juga, sebelum WFH, kami itu di Subdit APPK Bun tuh sering berdiskusi nih. Berdiskusi santai, membahas pekerjaan, sambil menyeruput kopi yang diolah khusus di ruangan Subdit APPK Bun. Bukan kopi sasetan ya Bapak Ibu ya. Semoga nih pandemi lekas berlalu ya, jadi kita bisa bertemu sambil ngopi-ngopi. Oke deh. Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dipimpin oleh seorang Kepala Subdit yaitu Bapak Dwi Nanto. Ya, Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu Bapak Kasubdit kami ya, Bapak Dwinanto. Terima kasih Pak. Subdit APPK Bun juga didukung oleh 4 seksi, yaitu Seksi PKA LKK Bun. Kepala seksinya adalah Bapak Supriyadi. Silakan Pak Supriyadi open cam, bisa? Biar menyapa teman-teman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seger banget ya kayaknya Pak Supri ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Supri. Selanjutnya adalah Seksi APPRA Bun. Yang kepala seksinya adalah Pak Untung. Mana ya Pak Untung? Assalamualaikum Pak Untung. Bisa open cam? Ini dia Pak Untung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Irfan dan semuanya. Siap. Kelihatannya seger banget deh Pak Untung. Siap. Yang ketiga adalah Seksi PBL TKN Bun. Yang kepala seksinya adalah Bapak Hardi. Boleh open cam Pak Hardi? Biar menyapa teman-teman di sini. Biar kenal juga. Belum ada ya? Pak Hardi ini merupakan seksi baru ya di Subdit APPK Bun. Selanjutnya adalah Seksi PLKK Bun, yaitu kepala seksinya Bapak Sahrawi. Apakah sudah ada di sini Pak Sahrawi? Ya Mbak, sudah. Alhamdulillah. Ini
Pak Sarawi, Ustadz Sarawi kalau kami menyebutnya nih. Sehat Pak Awi, gimana Bogor? Hujan? Alhamdulillah sehat Mbak. Hujan terus nih Mbak nih tiap hari hujan. Oh iya, nggak apa-apa ya, hujan berkah deh. Terima kasih Pak Awi. Ya sama-sama. Subdit APPK BUN mempunyai tugas strategis seperti bagaimana di slide ya. Yang pertama adalah penyusunan laporan keuangan, pembinaan entitas BUN, pengolahan dan analisis data transaksi BUN, pengelolaan modal JL-SPAN, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK. Dan ada satu lagi nih, quick win-nya dari yang menjadi tanggung jawab Subdit APPK BUN, yaitu otomatisasi analisis laporan keuangan BUN pada SPAN. Satu lagi nih yang spesial dari Subdit APPK BUN, mendapat dukungan dari pejabat fungsional analisis pembendaraan negara. Selain itu juga, nanti kita saksikan nih sama-sama nih, akan ada penampilan istimewa dari Subdit APPK BUN. Penasaran Bapak Ibu? Oke deh. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih jauh tentang Subdit APPK BUN dan tusinya, atau mungkin juga ada yang penasaran nih dengan nama seksi yang panjang itu, mari kita menyimak pemaparannya. Yang pertama, kami silakan Mbak Grace. Pagi Mbak Grace. Pagi Bu. Asik nih. Sehat nih, seger kayaknya. Biasa aja Bu. Sehat. Sehat dong. Seksi PKA LKK BUN. Panjang banget. Silakan deh Mbak Grace untuk menyampaikan seksinya, tusi dan apa aja tugas yang ada di seksinya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu Minerva. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya memaparkan terkait tugas dan fungsi di seksi kami. Next slide. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, mungkin ke depannya nanti kita ada empat seksi di Subdit APPK BUN. Mungkin yang pertama untuk memperkenalkan tugas dan fungsi di salah satu seksi di APPK BUN adalah saya. Seksi kami bernama Seksi PKA LKK BUN. Cukup panjang dan cukup susah untuk diingat, makanya Bapak Ibu sekalian tidak perlu ingat ya. Nanti kalau misalnya ingin tahu panjangannya cukup tanya saya aja. Nah, kepanjangannya adalah Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan Keuangan Kuasa BUN. Saat ini personil di Seksi PKA LKK BUN ada 3 yang dikepalai oleh Pak Supriyadi. Kemudian untuk stafnya sendiri ada 2, yaitu saya sendiri dan kemudian Pak Jaitun. Nah, Pak Jaitun ini merangkap sebagai sekretaris di Subdit APPK BUN. Untuk tugasnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan nama seksinya ya, dari nama seksinya saja sudah kelihatan apa sebenarnya tugas dari seksi ini, yaitu melakukan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas dan analisis atas LK Kuasa BUN dan BUN. Nah, kita di seksi ini memang diamanahkan untuk melaporkan seluruh kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas. Jadi yang berkaitan dengan kas yang ada di bawah kewenangan Bendahara Umum Negara, kita adalah seksi yang melaporkan kasnya. Serta kita juga menganalisis atas LK Kuasa BUN dan BUN-nya. Nah, untuk LK Kuasa BUN, Bapak Ibu pasti familiar, yaitu LK yang disusun dan disampaikan oleh KPPN dan Kanwil di daerah ya. Nah, untuk rincian tugasnya itu sendiri di seksi kami, yang pertama adalah melakukan analisis atas transaksi keuangan pada SPAN menggunakan kertas kerja analisis sesuai per 56 PB 2016. Untuk Bapak Ibu yang pernah bekerja di seksi Vera atau di bidang PAPK pasti familiar dengan per 56 PB 2016. Ini adalah aturan yang selalu kami sampaikan dan selalu kami sosialisasikan baik di KPPN dan Kanwil ya. Karena ini adalah salah satu kertas kerja analisis untuk membantu KPPN dan Kanwil menyusun laporan keuangan yang valid dan dapat diandalkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga diamanahkan memiliki kewenangan untuk akses SPAN ya. Jadi dalam mengakses SPAN ini kita juga diberikan kewenangan sebagai user yang tingkatannya paling tinggi. Jadi kita itu user yang super user kalau istilah orang Direktorat SITP ya. Jadi karena kita memiliki diberikan akses untuk mengelola data di SPAN, maka kita juga diberikan kewenangan untuk menganalisis atas transaksi keuangan pada SPAN. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kalau ingin tahu tentang apa saja yang ada dalam SPAN, kemudian proses bisnis apa saja yang ada dalam SPAN, ini bisa meminta informasi ke Subdit APPK BUN. Nah, yang kedua adalah mengkoordinasikan pemutakhiran data transaksi keuangan pada SPAN untuk level konsolidasian. Jadi garis bawahnya adalah level konsolidasian ya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah tugas kita di seksi ini adalah sebagai koordinator. Jadi pada saat entitas akuntansi di bawah, entitas akuntansi BUN di bawah, di level vertikal yang di bawah, sudah selesai menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke kami, unit akuntansi Bendahara Umum Negara, maka ketika ada temuan, review yang membutuhkan penyelesaian cepat untuk suatu permasalahan, maka kita selaku entitas akuntansi yang tadi memiliki akses yang terbesar untuk melakukan pengelolaan data di SPAN, kita memiliki fungsi atau tugas untuk memutakhirkan data transaksi keuangan pada SPAN. Jadi kita the only one yang bisa memutakhirkan data transaksi keuangan pada SPAN. Nah, yang ketiga, itu mengkonsolidasikan dan menyusun laporan arus kas beserta caleg-kelak LK-BUN. Nah, periodenya ada 4 periode, yaitu semester 1, triwulan 3, unaudited, dan audited. Jadi untuk seksi kami kebagian mengkonsolidasikan dan menyusun laporan arus kas. Jadi kita konsolidasikan laporan arus kas dari level KPPN hingga ke UAP BUN AP di PKN. Nanti kita konsolidasikan ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih beserta caleg LPSAL LK-BUN. Sama periodenya ada 4 periode, yaitu semester 1, triwulan 3, unaudited, dan audited, Bapak Ibu sekalian. Nah, perbedaannya adalah untuk laporan arus kas kita fungsinya tugasnya adalah mengkonsolidasikan ya dari level entitas akuntansi terbawah secara hierarki, tetapi untuk LPSAL ini ada yang khususnya ya Bapak Ibu, kita susun langsung di Subdit APPK BUN, di seksi PKA LKK BUN. Jadi LPSAL ini tidak akan Bapak Ibu temui di laporan KPPN Kanwil maupun PKN, tapi hanya bisa ditemui di Subdit APPK BUN ataupun konsolidator di LKPP. Nah, yang kelima adalah pengelolaan open atau close period SPAN. Nah, ini mungkin pekerjaan yang membutuhkan effort yang sedikit ya, open close period pada SPAN, tetapi dampaknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau untuk close period mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar. Kalau close period adalah saat kita menentukan cut-off penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk pada saat kita close period untuk menyusun laporan keuangan, untuk open periodnya adalah kita mengopen period setiap bulannya untuk menentukan kapan transaksi itu dapat dibukukan. Nah, ini menjadi tugas yang sangat penting di Subdit APPK BUN. Karena apa? Karena kalau misalnya seksi kami tidak open period SPAN, maka dapat dipastikan seluruh proses bisnis yang ada di KPPN itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi ya bulan ini adalah salah satu fungsi yang paling krusial untuk level KPPN dan Kanwil. Nah, kemudian yang keenam menjadi unit in charge untuk BA BUN 9900 AP, yaitu Direktorat PKN, kemudian 9901 dan 9902. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu tentang utang pemerintah maupun hibah, serta akuntansi pusat yang berkaitan dengan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, ini kita unit in charge-nya. Jadi segala permasalahannya, kemudian segala permasalahan yang ada di BA BUN yang 3 ini, kita adalah seksi yang menjadi unit in charge untuk melakukan pembinaannya. Kemudian selanjutnya adalah kita diserahi tugas untuk menjadi tim pembina KL untuk tiga KL, yaitu Kemendagri, Bawaslu, dan BPWS. Dan kita juga PIC pembinaan bagi pelaksana akuntansi kuasa BUN daerah KPPN dan Kanwil. Ini juga menjadi salah satu tugas yang paling penting ya. Kita adalah pembina KPPN dan Kanwil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin terkenal di KPPN dan Kanwil, disinilah tempatnya,
karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan pelaporan keuangan, baik itu di seksi Vera dan bidang PAPK, pasti pembinaannya itu ada di Subdit APPK Bun, khususnya PIC-nya adalah seksi PKA LKK Bun. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga diamanahkan untuk melakukan tugas PIC kegiatan dan keuangan Subdit APPK Bun. Demikian informasi untuk seksi PKA LKK Bun kami. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Grace. Kalau saya mau nanyain foto nih Mbak Grace, itu foto kapan? Kemarin banyak yang tanya itu foto kapan ini. Mbak Grace fotonya. Itu saya ya Bu, kayaknya bukan saya deh. Oh gitu, siapa sih bukan. Itu ya. Bule ya. Bule nyasar ke APPK Bun. Keren, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Grace. Jadi kalau tadi Mbak Grace bilang kalau mau terkenal di Kanwil dan KPPN di Subdit APPK Bun aja kata Mbak Grace. Berarti Mbak Grace sudah terkenal nih kayaknya di seluruh KPP dan Kanwil. Oh iya Bu. Wis, mantap. Terima kasih. Oke deh, selanjutnya kami persilakan Mbak Dona nih untuk menyampaikan tusi di seksi APPR APRA Bun, lebih gampangnya penyebutannya. Silakan Mbak Dona. Terima kasih Bu Erva. Suara saya jelas ya Bu? Siap, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, yang terhormat Ibu Direktur APK, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit Lingkup Direktorat APK, Bapak Ibu Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat APK, dan rekan-rekan warga APK semuanya. Perkenalkan, saya Vera Rizka Romadona, mungkin ada yang belum kenal karena saya juga termasuk baru di APK nih, baru Januari kemarin saya bergabung di APK. Jadi di kesempatan kali ini senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya dan juga menjelaskan sedikit mengenai seksi saya di Subdit APPK Bun. Jadi saya berada di seksi APRA Bun, kalau tadi Mbak Grace agak susah nyebutnya ya, PKA LKK Bun gitu ya. Kalau di seksi saya agak mudah APRA gitu ya, ada huruf vokalnya jadi enak gitu ya, APRA Bun. Nah, APRA Bun ini apa? APRA Bun adalah seksi akuntansi pusat dan juga pelaporan realisasi anggaran Bun. Saya di seksi APRA Bun dibimbing dan juga diarahkan oleh kepala seksi saya yang fotonya sudah terpampang. Bapak Ibu bisa melihat beliau dengan batik merah mudanya ya, tersenyum gitu, sangat ramah. Jadi kalau yang ada di APRA Bun jangan takut dengan kepala seksi saya Pak Untung Haryanto, karena beliau sangat baik dan juga murah senyum gitu ya Pak ya. Jadi di APRA Bun ini kepala seksinya Pak Untung Haryanto. Pak Untung punya 2 staf sebelumnya. Yang pertama itu Mas Asep. Mas Asep promosi menjadi Kasih Vera di KPPN Gunung Sitoli. Jadi tersisa stafnya hanya saya. Makanya tadi di slide ini bisa terlihat gambar hitam dengan tanda tanya, kira-kira siapa yang bisa menjadi yang akan menjadi partner saya untuk belajar bersama di seksi APRA Bun. Kita belum tahu ya siapa, mungkin ada salah satu dari rekan-rekan yang baru bergabung di APK yang punya kesempatan nih buat bisa belajar bareng saya di APRA Bun. Jadi untuk seksi APRA Bun sendiri, tugas utamanya adalah melakukan penyelenggaraan dan juga koordinasi kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan juga penerimaan. Jadi fokus utamanya di seksi kami adalah belanja dan juga penerimaan dari APBN. Untuk rincian tugasnya, kami biasanya melakukan telaah kualitas data pendapatan dan juga belanja, sama seperti Mbak Grace tadi menggunakan per 56 toolsnya, dan datanya berasal dari SPAN. Karena di Subdit APPK Bun, user SPAN-nya semuanya user super user kalau kata Mbak Grace tadi ya. Jadi kita bisa mengakses data apa saja yang ada di SPAN. Nah, untuk seksi APRA Bun ini lebih fokus pada data pendapatan dan juga data belanja. Selain melakukan telaah sesuai per 56, kami juga biasanya melakukan rekonsiliasi data pendapatan dan juga belanja antara siap yang data dari SPAN dan juga dengan data dari SAI. Biasanya kami ambil di Erekon dan kami tuangkan dalam kertas kerja monitoring di Kanwil untuk nanti kami koordinasikan kembali dengan Kanwil. Dan selain itu, selain 2 tugas itu, kami juga melakukan konsolidasi laporan realisasi anggaran untuk seluruh BA Bun
dari BA-BUN 99900 sampai 99999, AP sampai transaksi khusus, dan juga kami menyusun CLK LRA untuk LK-BUN, periodenya semester 1, triwulan 3, unaudited, dan juga audited. Untuk LRA ini biasanya kalau kemarin dikerjakan oleh rekan saya Mas Asep gitu ya. Kalau saya kebagian untuk mengkonsolidasikan LO untuk seluruh BA-BUN dan juga menyusun CLK LO untuk LK-BUN di periode yang sama di semester 1, di triwulan 3, di unaudited, dan juga di audited. Selain tugas rutin, itu yang menjadi tusi kami di seksi Aprabun juga menjadi LO untuk pengelola kinerja lingkup subdit APPK BUN. Jadi masalah kontrak kinerja, manual IKU, pokoknya terkait dengan indikator kinerja, DKO, dan lain-lain, LO-nya ada di seksi kami. Dan kami juga menjadi LO untuk analisis beban kerja pada subdit APPK BUN. Kalau tadi seksi pertama, seksi 1 menjadi UIC untuk BA-BUN 000102, di seksi Aprabun kami menjadi UIC untuk BA-BUN 9904, yaitu penerusan pinjaman. Biasanya kami berkomunikasi dengan KPPN khusus investasi maupun DIT SMI ya, dan juga BA-BUN 99905 terkait transfer ke daerah dan dana desa. Kami biasanya menjadi penghubung, berkomunikasi, membina di teman-teman di DJPK karena terkait transfer ke daerah dan dana desa. Dan selain itu, seperti rekan-rekan yang lainnya di subdit lain, mungkin kami juga menjadi tim pembina untuk KL, dan untuk seksi Aprabun ini kebagian untuk KL, DPR, dan juga PPATK. Itu mungkin sekilas mengenai seksi Aprabun yang beranggotakan, sementara ini beranggotakan saya dan Pak Untung. Kami belum tahu nih siapa yang mau menjadi teman saya, jangan biarkan saya sendirian gitu ya. Mungkin itu ya Bu Erva yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Erva, saya kembalikan ke Bu Erva. Terima kasih Mbak Dona. Ini masih tanda tanya, berarti masih bertanya, hai siapa dia yang mendampingi atau bekerja sama nih nanti dengan Mbak Dona. Kita tunggu ya SK-nya nanti untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di Direktorat APK. Oke, kalau tadi yang dua mbak-mbak ya yang menjelaskan dua seksi sebelumnya, kali ini di seksi PBLTKN BUN akan disampaikan oleh Mas nih, Mas Safi'i. Silakan Mas Safi'i. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait seksi PBLTKN BUN. Ini sedikit sulit ya dieja, tidak seperti sebelumnya Aprabun, mudah sekali. Nah, apakah itu PBLTKN BUN? Di sini bisa dilihat kepanjangannya, pelaporan badan lainnya, transaksi khusus, dan neraca BUN. Apakah itu badan lainnya? Badan lainnya sendiri itu hanya ada di seksi kami di APPK BUN saja. Badan lainnya adalah lembaga non-struktural. Ini dibentuk langsung menggunakan Perpres dan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Sehingga umumnya mereka tidak bertanggung jawab langsung kepada kementerian maupun lembaga yang ada. Maka dari itu jarang sekali ada yang tahu apa itu badan lainnya. Kemudian selain itu transaksi khusus. Transaksi khusus pun juga sama. Ini juga di KPPN pun nggak ada. Jadi khusus di seksi kami memang tidak langsung berhubungan dengan KPPN manapun ataupun Kanwil. Oke. Bisa dilihat di sini, struktur anggotanya, ada Pak Hardi Kurniawan sebagai kepala seksi. Pak Hardi sendiri dulunya sebagai kepala seksi di KPPN Dumai. Kemudian dipromosikan ke sini sebagai penggantinya Pak Jackson. Pasti yang di sini yang sudah lama di APK kenal ya siapa Pak Jackson. Saking gimana ya, narsisnya. Oke, kemudian Pak Hardi di sini dibantu oleh 3 orang anggota, yaitu Mas Pras sebagai pegawai teladan.
Di sini Mas Pras mengurus dalam transaksi khusus. Laporan keuangannya beserta konsolidasi ke seluruh transaksi khusus ada di Mas Pras. Kemudian saya sendiri, saya berada di bagian UBL, unit badan lainnya yang tadi dijelaskan. Selanjutnya ada Mas Daniel. Di sini Mas Daniel dalam penyusunan Oke, apakah tugas-tugas di PBL TKN Bun khusus penyusunan laporan keuangan ada untuk penyusunan LKPP sudah paham ya, karena kami sering berkoordinasi dengan mereka. Untuk yang badan lainnya, untuk LK-nya kita susun itu hanya fokus kepada nah, gampang KPI yang ke atasnya, tapi mereka bisa mengelola keuangan mereka sendiri. Oke, selanjutnya untuk transaksi khusus sebagai contohnya yang mungkin kalau yang dari KPPN APMAT ataupun K3S. Oke, tugas-tugasnya dalam bisa dirinci selanjutnya adalah melakukan konsolidasi laporan perubahan ekuitas untuk menghasilkan LPI Bun dan melakukan konsolidasi laporan perubahan neraca itu juga ada. Kemudian di seksi kami pun itu juga menyusun profil terkait unit badan lainnya. Bagi yang tertarik nanti bisa main-main ke PBL TKN Bun, menemui baik Pak Hardi maupun saya untuk pinjam bukunya. Tapi nanti saja ya, kalau kita sudah bisa masuk semuanya. Doakan saja wabah ini cepat selesai. Amin. Oke, selanjutnya tugasnya adalah menjadi UIC untuk BA Bun 00, 01, 02, dan 03. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Grace. Di seksinya Mbak Grace juga sebagai UIC 00, 01, 02. Kenapa sama? Karena memang kita bekerja sama langsung dengan seksinya Mbak Grace atau Pak Supri. Selanjutnya menjadi tim pembina KL Kemendagri, Bawaslu, dan BPWS. Ini sudah jelas. Terakhir, PIC pembinaan bagi pelaksanaan akuntansi UAP Bun dan UAKP Bun transaksi khusus serta UBL. Oke, sekian penjelasan terkait PBL TKN Bun yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat sesi pertanyaan atau nanti bisa kontak-kontak langsung lah. Bagi yang sering nge-WA saya terkait LPE ya pasti sudah dapatlah kontaknya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Eva sebagai MC. Terima kasih Mas Syafi'i, sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan silakan Bapak Ibu jika nanti masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan subdit APPK Bun boleh di kolom chat. Untuk selanjutnya nih, seksi PLKK Bun. Kami akan tampilkan seorang ibu yang istimewa di subdit APPK Bun. Kepada Ibu Ika, kami silakan. Next slide. Siap. Assalamualaikum Bu Ika. Masih mute, Bu, maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, silakan Bu Ika. Ya. Terima kasih Mbak Eva atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Direktur, Ibu Wiwin Istanti, yang saya hormati, para Kepala Subdit dan para Kepala Seksi, dan Ibu Bapak warga APK yang saya banggakan.
Saya di subdit yang di seksi yang keempat ya, yang tadi udah 3 seksi, yang ini jadi saya seksi 4. Mohon izin saya Ika untuk memaparkan tugas dan fungsi seksi 4, yaitu seksi penyusunan laporan keuangan konsolidasi BUN. Seksi 4 ini dipimpin oleh Bapak Sahrawi Munte dan ada 2 orang stafnya, yaitu saya sendiri dan Pak Adi Hudan. Alhamdulillah sebelumnya di seksi 4 telah menghasilkan 3 orang staf yang berprestasi. Diangkat sebagai tenaga APN, yaitu Mbak Minerva, Mas Joko, dan Mas Hasmi. Dan kemudian disusul dengan SK yang baru untuk Mas Joko, Mas Hasmi, dan Mas Hasmi mendapatkan promosi menjadi kepala seksi di KPPN Sorong dan Marisa. Itulah personil dari seksi 4 ya Ibu Bapak. Baiklah Ibu Bapak semua, saya bacakan tugas dan fungsi seksi 4. Tugasnya yaitu melakukan harmonisasi penyusunan LK-BUN dan koordinator penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada LHP LK-BUN. Rincian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan data preparasi SPAN untuk menyiapkan kertas kerja dan PS LK-BUN. Kemudian, melakukan analisis kualitas data, transaksi BUN, dan laporan keuangan seluruh PA BUN. Selanjutnya, menyiapkan penyusunan LK-BUN unaudited, audited untuk disampaikan ke BPK. Terus menyiapkan data dukung untuk keperluan review izin dan audit BPK. Selanjutnya menyiapkan entry mapping audit BPK. Dan melakukan analisis terhadap PTL yang diterbitkan BPK. Kemudian menganalisis konsep TP, melakukan kompilasi tanggapan, dan menyampaikan ke BPK. Selanjutnya menyampaikan action plan atas KHP LK-BUN ke BPK. Selanjutnya melakukan koordinasi dan pembahasan temuan BPK atas LHP LK-BUN dengan semua UIC, unit eselon 1, lingkup Kemenq, dan di luar Kemenq. Selanjutnya menyiapkan dan menyampaikan progres tindak lanjut rekomendasi LHP LK-BUN ke BPK. Kemudian menghitung capaian IKU untuk unit-unit eselon 1 untuk penyelesaian rekomendasi BPK. Dan menghitung dan menyiapkan kertas kerja tripartit untuk BUN. Dan selanjutnya melakukan penentuan akun signifikan dan asistensi penyusunan RCM dan penilaian PIPK BUN. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Dan saya kembalikan ke MC Mbak Minerva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas nih penjelasan dari Bu Ika. Terima kasih ya Bu Ika ya. Sehat selalu. Oke deh. Selanjutnya di subdit APPK BUN itu juga didukung oleh pejabat fungsional analis perbendaharaan negara. Kali ini Mbak Rima yang akan menyampaikan seperti apa sih jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Eva. Silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk kepada Ibu Direktur, Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kepala Seksi, dan semua rekan-rekan yang bisa hadir pada pagi ini.
Pada kali ini saya akan sedikit menggambarkan atau memaparkan terkait jabatan fungsional yang memang merupakan sesuatu hal yang baru di Direktorat APK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa saat ini personil pejabat fungsional yang ada tinggal berdua, kami berdua, yaitu saya sendiri dan Ibu Minerva Yustitia. Seperti halnya di struktural, dalam fungsional juga ada jenjang jabatan, yaitu dimulai dari jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Di mana dalam setiap jenjang ini diwajibkan untuk menghasilkan suatu output berupa laporan. Untuk jenjang ahli pertama, laporannya berupa laporan hasil analisis pengolahan data. Untuk ahli muda, outputnya berupa laporan analisis. Ahli madya, laporannya berupa rekomendasi. Dan di jenjang ahli utama, laporannya berupa grand design atau pengembangan sistem. Idealnya dalam jabatan fungsional ini, tugas dan fungsinya seperti ban berjalan, yaitu output yang dihasilkan oleh setiap jenjang itu akan menjadi bahan input bagi jenjang di atasnya. Jadi misalnya kami sebagai ahli muda, untuk melakukan analisis, kami seharusnya mendapat bahan atau data dari hasil laporan analisis dari ahli pertama. Dan laporan analisis yang kami buat itu akan menjadi input bagi jenjang ahli madya untuk membuat laporan rekomendasi. Begitu juga untuk ahli utama dalam membuat suatu grand design atau pengembangan sistem, maka dia akan menggunakan laporan hasil rekomendasi dari ahli madya. Terkait dengan jabatan fungsi dari JFAPN itu sendiri, berdasarkan Perdirjen 18/PB tahun 2020, JFAPN adalah suatu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, LKBUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan. Jadi saat ini di Dirjen Perbendaharaan, pejabat fungsional itu sudah ada di 5 direktorat. Salah satunya ada di Direktorat APK. Dan mengapa kami ada di Subdit APPK pun? Karena ini terkait dengan tugas dan fungsi kami, yaitu untuk melakukan analisis atau pengolahan data atau yang lainnya yang terkait dengan laporan keuangan BUN. Bila membicarakan tentang jabatan fungsional, maka itu tidak terlepas dari angka kredit. Di sini kami bisa mendapatkan angka kredit melalui 2 unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Dari unsur pertama, angka kredit bisa didapatkan bila kita melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya, atau bila mengikuti pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh BPBK. Selanjutnya, angka kredit juga dapat didapat dengan melakukan atau membuat laporan analisis laporan keuangan BUN atau LKBUN. Ini merupakan hal yang rutin yang harus kami lakukan sehari-hari untuk memperoleh angka kredit. Selanjutnya, dari unsur utama juga angka kredit bisa diperoleh dari pengembangan profesi, yaitu bila seorang fungsional itu bisa membuat sebuah buku, karya tulis, atau membuat juknis, cuklat, dan lain-lain. Adapun untuk bisa mengklaim angka kredit dari pengembangan profesi ini, dalam bentuk buku atau juknis atau juklat dan lain-lain itu apabila telah diedarkan secara nasional, atau bila membuat suatu karya tulis, maka karya tulis tersebut telah dipublikasikan di media nasional atau di suatu majalah yang telah memiliki ISSN. Tetapi apabila buku atau karya tulis tersebut tidak dipublikasikan, masih bisa diklaim angka kreditnya sepanjang karya-karya tersebut telah didokumentasikan di perpustakaan. Selanjutnya, angka kredit yang bisa kami dapat juga dari unsur penunjang, yaitu bisa menjadi pengajar atau narasumber di bidang perbendaharaan, atau bila mengikuti seminar, lokakarya,
atau webinar yang seperti kemarin diadakan oleh Direktorat APK. Apabila mendapatkan sertifikat, maka itu bisa kami klaim sebagai angka kredit. Atau juga bisa menjadi tim penilai bagi pejabat fungsional PTPN atau pejabat fungsional di tingkat KPPN, atau bila menjadi anggota dari suatu organisasi profesi nasional. Selanjutnya, angka kredit juga bisa diperoleh apabila memperoleh tanda jasa atau satya wacana pengabdian. Bagi seorang ASN pasti akan memperoleh tanda jasa, yaitu bisa 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, dan itu bisa diklaim angka kreditnya. Atau bisa memperoleh ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya. Di sini yang membedakan dari unsur utama yaitu ijazah atau gelar kesarjanaan yang setara. Jadi misalnya suatu fungsional sudah bergelar S1 di bidang ekonomi, dia mengambil gelar S1 lagi di bidang misalnya di bidang hukum, maka itu akan masuk sebagai unsur penunjang. Baik, selanjutnya. Ini adalah butir-butir kegiatan yang harus kami lakukan atau yang dapat kami lakukan untuk mendapatkan angka kredit, di mana butir-butir kegiatan ini seperti yang terdapat di Perdirjen 18 tahun 2020. Di sini ada 7 butir kegiatan yang bisa kami dapatkan angka kredit, yaitu dimulai dengan membuat laporan analisis terkait dengan LKBUN, atau membuat analisis terkait konsolidasi, analisis data SPAN, evaluasi akuntansi pelaporan keuangan, sampai dengan melakukan analisis terhadap konsep tindak lanjut. Dan dari setiap laporan analisis yang kami buat ini telah ada nilai atau angka kredit yang telah ditetapkan, yaitu berkisar dari 0,08 sampai dengan 0,14. Jadi kalau dihitung secara rata-rata, untuk mendapatkan satu angka kredit itu, kami harus membuat lebih kurang 10 laporan analisis. Jadi target kami sebagai fungsional ahli muda, yaitu dalam 1 tahun kami harus bisa mendapatkan 25 angka kredit. Jadi bila dihitung paling tidak dalam 1 tahun itu, minimal kami harus bisa membuat 200 laporan angka kredit. Itu juga bila ada unsur penunjang lainnya, misalnya kita ada ikut diklat atau ikut seminar dan lain-lain, tapi bila kita tidak mendapatkan atau tidak mengikuti kegiatan yang lainnya, paling ya setidaknya sekitar 250 laporan harus kami hasilkan. Dan laporan-laporan tersebut juga belum tentu bisa kami klaim keseluruhan angka kreditnya, karena laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung kami dan yang akan diteruskan kepada tim penilai untuk menilai laporan-laporan tersebut. Apakah ada sanksi apabila seorang pejabat fungsional tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan? Berdasarkan peraturan yang ada saat ini, apabila seorang pejabat fungsional dalam 2 tahun berturut-turut tidak bisa mencapai angka kredit tersebut, maka dia akan diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang pejabat fungsional. Mungkin itu sekilas gambaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih, Mbak Eva. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari teman-teman nih Subdit APPK BUN. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait tusi APPK BUN, silahkan ya, nanti bisa open mic. Baiklah, alhamdulillah ya, terlihat dari pegawai yang tadi menyampaikan bahwa pegawai dari Subdit APPK BUN itu telah bersinergi dengan baik dan saling support satu sama lain. Ada juga lintas generasi nih, jadi tidak melihat senior junior dan setiap pegawai diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas penjelasannya yang tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan nih bagi pegawai DIT APK, terutama bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di Direktorat APK. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, kami beri kesempatan, atau
Ada dari Kepala Bu Seksi. Minerva. Oh, silakan Mas Maurits. Saya melihat sudah resen. Silakan, monggo. Terima kasih Bu Minerva. Mohon izin Bapak Ibu Kasubdit, teman-teman APPK Bun, bagus sekali presentasinya. Yang ingin saya tanyakan tadi, melihat ya, apa mungkin saya salah tangkap di presentasi tadi ada termasuk pembinaan unit di BA Bun gitu ya. Kalau saya tidak salah tangkap. Nah ini bedanya atau hubungannya sama teman-teman di Subdit BA Bun itu seperti apa gitu ya dalam melakukan pembinaan ke BA Bun gitu ya. Kan di Subdit BA Bun kan namanya Subdit BAI Bun, berarti kan termasuk Bun gitu. Sedangkan di APK Bun tadi saya lihat ada juga tugasnya membina BA Bun gitu ya. Seperti apa sih realnya dan apakah ada hubungannya dengan teman-teman di BAI Bun? Itu satu. Yang kedua, untuk bangga sekali dengan Bu Minerva sama Bu Rima sebagai pejabat fungsional gitu ya. Yang pengen saya tanyakan, bisa nggak diceritakan gitu ya, ini kan sudah hampir setahun ya. Tadi kan Bu Rima menceritakan tugas-tugasnya segala macamnya. Bisa nggak diceritakan suka dukanya nih menjadi pejabat fungsional yang pertama di APK gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Maurits nih. Silakan nih untuk pertanyaan pertama terkait fungsi pembinaan BA Bun ya. Silakan dari kepala seksinya salah satu bisa, silakan ada yang mau berkomentar atau menjawab pertanyaan dari Mas Maurits. Oke, baik. Bu Minerva. Iya, Pak Supri, silakan. Iya, makasih Bang Maurits ya. Bapak Ibu semua, ini terima kasih pertanyaan Bang Maurits ya. Memang bukan hanya Bang Maurits ya yang bertanya-tanya, mungkin sebagian besar kita bertanya-tanya gitu ya. Ini kok beririsan gitu ya dengan Subdit BAI Bun. Memang secara struktural itu dan secara uraian jabatan nggak ya, itu memang bunyinya di Subdit BAI Bun. Ya, dari nomenklaturnya kelihatan tuh BAI Bun, ada bunnya ya. Nah, tapi sama halnya dengan KL, sama dengan KL juga kan teman-teman BAI Bun tidak bisa bekerja sendiri ya. Dia mendistribusikan, mendelegasikan tugas-tugas itu ke subdit yang lain begitu ya. Sama hal dengan ini. Hanya saja kalau ini porsi terbesarnya itu memang diserahkan, diamanahi ke subdit APPK Bun untuk menjadi PIC pembinaan Bun, BA Bun ya. Seperti itu. Jadi ya kami menjalankan fungsi tugas yang diamankan oleh pimpinan ya, dalam hal ini di APK ya melalui subdit BAI Bun ya, seperti itu. Jadi secara nomenklatur memang mesti bunyinya di Bun ya, tapi yang menjalankan itu memang sebagian besar sekalian diamanahkan ke subdit kami. Sama halnya dengan tadi ya, ada pembinaan. Kalau di KL kita kan di APPK Bun kebagian itu ya. Di tempat saya itu ada Kemendagri, ada Bawaslu, ada BPWS, kemudian ada DPR, PPATK gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu Bang Maurits. Jadi kalau ditanya apanya perbedaannya sebenarnya sih kami menjalankan TUSI ya, TUSI yang bunyi di BAI Bun sebenarnya. Seperti itu ya. Karena memang tidak mungkin ke-handle oleh mereka semua. Jadi khusus untuk yang BA Bun difokuskan, didelegasikan di APPK Bun. Ya mungkin dalam banyak kesempatan kita tetap berkoordinasi dan bekerja sama ya dengan BAI Bun ya. Khusus itu biasanya dengan kuasa Bun, dengan KPPN ya. KPPN kan bagian dari BA Bun juga ya sebagai kuasa Bun ya. BA-nya entitasnya 9900 ya, akuntansi pusat. Seperti itu Bang Maurits dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Gimana Bang Maurits? Sudah menjawab ya pertanyaan dari ya. Untuk yang kedua, mungkin pertama dari saya nih, saya sebagai pejabat fungsional analis pembendaraan negara ahli muda. Mungkin yang suka duka katanya tadi ditanyakan ya, suka dukanya saya ini, kami berdua ini tidak ada role model untuk menjalankan TUSI itu gitu loh. Jadi kami masih terus belajar
seperti apa sih yang diinginkan dari seorang pejabat fungsional itu. Jadi waktu awal kami memang dari Sekdirjen memberikan kesempatan kami untuk diklat terkait dengan literasi, karena memerlukan ini ya, kemampuan penajaman analisis, kemampuan untuk membuat suatu narasi dalam tulisan, itu juga harus kami pelajari, karena ya balik lagi ke tadi, karena kami tidak ada contoh untuk bisa kami jadikan role model gitu. Itu aja sih sebenarnya dan juga kemarin itu karena saya, Mbak Rima, Mas Joko dan Mas Hasmi itu masih di awal-awal, kami itu masih harus terlibat dalam kegiatan teknis atau tugas teknis di Subdit APPK Bun, karena memang belum ada pengganti di sana. Jadinya kerjaan kami, sementara kami masih harus menulis, membuat analisis di semester 1 kemarin, kami juga masih turut aktif membantu di pelaporan keuangan Bun, kemarin yang unaudited, dan semesteran. Untuk Mbak Rima barangkali akan ditambahkan atau ada suka duka yang lain, silakan Mbak Rima. Baik, terima kasih. Mungkin sama seperti Mbak Eva ya, tapi saya menangkapnya selama sebagai pejabat fungsional ini, jadi mau tidak mau itu kami harus terus belajar. Membaca banyak hal yang selama ini tidak pernah saya lakukan, seperti membaca APBN kita, membaca masalah treasury, atau melihat data-data laporan dari statistik. Mau tidak mau kami harus belajar untuk bisa menghasilkan suatu laporan yang berkualitas. Dan alhamdulillahnya di Subdit APPK Bun ini kami juga didukung oleh rekan-rekan dan Bapak-Bapak pejabat, Bapak Kasubdi, dan para kasih yang lainnya untuk membantu kami dalam penyempurnaan laporan analisis yang bisa kami buat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Eva. Ini Mbak Rima nih sekalian nih, ada yang tanya, target angka kreditnya mudah dicapai nggak ya? Alhamdulillah sih untuk yang semester 1 itu paling enggak setengahnya kita sudah bisa mendapatkan ya, dari 25 kemarin kami berdua alhamdulillah sudah bisa mendapat 12, itu juga dengan dukungan dari teman-teman di Subdit APPK Bun. Dan untuk kedepannya ya insya Allah kami paling tidak akan terus membuat laporan sebisa kami, walaupun barangkali belum terlalu berkualitas, paling tidak kami akan berusaha untuk memenuhi target atau kuota yang telah ditetapkan sampai. Jadi kami ini learning by doing gitu ya, sambil bekerja kami terus belajar untuk menyempurnakan sebagai seorang pejabat fungsional. Mungkin demikian Mbak Eva. Iya, benar sekali Mbak Rima nih. Pertanyaan dari Mas Stephen nih. Jadi mungkin karena sekarang sudah tidak ada lagi pejabat fungsional ahli pertama, kami masih membutuhkan nih data-data karena data-data hasil pengolahan data dari pejabat yang pertama kemarin itu Mas Hasmi dan Mas Joko itu kita analisis. Kalau sekarang akhirnya kami meminta bantuan teman-teman dari Subdit APPK yang lain untuk bisa menyiapkan data yang kami butuhkan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya sudah ada lagi pengangkatan pejabat fungsional ahli pertama di Direktorat APK. Begitu, Mas Morris. Ya, terima kasih Bu Rima, Mbak Minerva. Ini kalau tadi bilangnya nggak ada role model, nanti Bu Minerva sama Bu Rima yang menjadi role model kita. Siap-siap. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjadi role model buat teman-teman semua yang tertarik menjadi pejabat fungsional. Oke deh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.55, barangkali Bapak Ibu akan melakukan kegiatan lain. Insya Allah acara akan kami tutup, namun sebelumnya kami akan memberikan suatu pesan nih dari Pak Sekjen Kemenq terkait ruang kerja masa depan. Yaitu untuk menuju Kemenq Government 4.0, harus dipastikan nih tidak ada pegawai yang tertinggal dalam implementasi ruang kerja masa depan Kemenq. Dan salah satunya adalah
dengan cara menciptakan sinergi sesama pegawai dengan melibatkan pegawai milenials untuk membantu pegawai senior dalam bidang IT, lalu pegawai senior membagi wisdom dan pengalaman kepada pegawai milenials. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat, semoga kita sehat selalu. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minerva. Terima kasih Bu Eva. Pagi Bu Minerva. Mantap, APK Bun. Terima kasih sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Minerva. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Izin live. Pamit ya, assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.